Nih gue lagi ngomong bener nih. Ini gue lagi ngomongin kesakit hatian gue nih. Mungkin akan menjadi triggering buat gue. Gue nggak tahu disadarin atau enggak sama lu. Tapi ini sering banget terjadi dalam hidup gue sampai detik ini. Manusia, kalau Teteh sih kayaknya enggak. Mendorong atau menyuruh gue untuk mengenal. Nah, yang perlu kita bangun adalah bagaimana saling mengenal. Bukan cuma soal penerimaan diri gue. Bukan cuma soal bagaimana gue menerima diri gue. Why? Gue lagi nalar nih ucapan lu berdua. Ya. Ini lo gue ke kakak. Gue waria? No. Gue gak merasa gue waria. Gue, emang gue ngapain? Gue gak ngapa-ngapain, diem. Hai, back to my channel. Mengungkap sisi kelam melalui cahaya. Adanya lahir karena cahaya, bayangan hitam. Oke, pertanyaannya, apa yang Teteh tahu tadi dari gue? Itu apa yang Teteh sama si Ma itu kenal, tahu adanya ini? Sisi tidak baiknya. Ya, sisi tidak baik. Ya, baik buruk. Baik buruknya ya pernah Teteh lihat juga. Di situ Teteh juga sebuah cambukan yang tanpa mau sadari, ya kan? Apa? Ya, hal kamu. Ya ini kan terlalu intim lah ya. Apa? Yang kayak gua sama laki lah. Ini gua to the point. Tapi di situ sebuah cambukan, oh memang sudah kodrat adik gua. Ya entah dia memang pencari pekerjaannya di seperti itu. Ini kan secara intern Teteh ke adik. Tapi di situ sebuah cambukan. Ya kata Teteh ya memang dia sudah jalannya seperti. Jujur dalam hati Teteh pengen adik. Ya jangan seperti itu. Ya kenapa sampai terlontar bahasa, jadilah kamu bencong yang berkelas. Jangan sampai kamu ke bawah ke situ. Gitu loh. Kenapa? Karena memang tanggapan itu kalau memang kamu bilang untuk bangkit susah. Tahu Teteh. Kalau ngomongin soal apa yang Teteh kenal dari gue tuh gimana gue nggak nyambung gitu, jadi ngelebar gitu loh bahasnya. Kan ini kan real kita kan, kamu nanya jadi kan kita berjawab apa ada. Karena kalau Teteh nggak mau ditutupi ya, kita buka. Nah selagi kesempatan ini ada kan, jarang-jarang lah Teteh juga ngobrol yang memang iya, nanti ini kan jadi 2 episode. Yang pertama penerimaan, yang kedua kayak TikTok. Nah gitu kan jadi oh ini kan kamu juga bisa tahu, oh iya berarti penilaian kakakku juga sejauh dia tidak bercerita ataupun dia kan baru kali ini kamu juga kan bertanya dan mengapa kan, bahasa itu kan 2 macam. Menerima, pertama kan menerima, kedua mengapa dan pengharapan, iya kan? Dan kembali lagi ke Teteh maunya apa? Kan bahasanya seperti itu. Karena ya kalau seandainya di 4 poin ini menerima dan tidaknya, jujur kalau Maema ya memang dia dalam hati tidak bisa meluapkan, karena memang ya kalau Teteh ya selagi itu kita baik kenapa nggak diucapkan, ya kan? Nah karena sampai terlontar pengen punya adik, entah karena punya adik tanggapan orang lain, kita yang sebagai keluarga jujur just hati kecil, rasa mental juga bukan karena adik aja, karena kita juga mentalnya harus kuat. Betul. Ya, jadi dikala adekku ini bertanya, ya kan, aku ingin ya adekku yang memang menunjukkan dia jati diri yang benar-benar yang bisa menjunjung. Udahlah cukup image dia sebagai di mata orang lain bencong, tapi di image gua sebagai kakak mengharapkan yang besar. Walaupun gua tahu dia untuk menunjukkan jati diri dia yang memang yang kata pengharapan gua berkelas, ya kan? Nggak tahu dia merancangnya dari nol, ya kan? Sampai lu, ya bagi gua lu udah diterima di sini aja, gua udah berkelas, ya kan? Karena jarang-jarang orang lingkungan sini berkelas. Walaupun dari awalnya mental seorang kakak punya adik seperti ini, sebenarnya yang benar-benar mental terpukul keluarga. Ya kan? Kalau lu sudah menerima gua ini seperti ini, ya kan? Enggak, belum. Kalau kemarin lu. Ya, maksudnya lu udah say hello lah dengan lingkungan. Enggak, karena gue merasa justru ketika gue kumpul sama waria, gue ngerasa diri gue berbeda tuh. Jadi kalau ngomongin proses penerimaan diri tuh gue tuh masih
ini kalau teteh yang waktu awal menerima diri gue berbeda, gue merasa. Tapi apakah gue waria? No, gue nggak merasa gue waria. Itu apa namanya dulu ya, kalau ngomongin proses penerimaan. Penerimaan diri, bukan pencarian jati diri, karena nggak perlu dicari menurut gue, tapi bagaimana lu penerimaan diri. Nah, yang gue tanyain itu tuh apa yang teteh kenal? Ini si Ajeng. Apa sih yang lo tahu dari si Ajeng? Jangan-jangan dari ngomong lebar ini itu sebenarnya teteh nggak tahu si Ajeng kayak gitu. Sebenarnya teteh nggak kenal sama si Ajeng. Kalau teteh mengamini bahwa gue di apa namanya, diasuh dari kecil kan, teteh kan kalau ngomong sama semua teman-teman gue gitu ya, si Ajeng mah dari kecil sama gue, makanya gue mah tahu banget tentang si Ajeng, tahu proses gimana tumbuhnya dia sampai sekarang gitu ya. Nah, apa gitu yang teteh tahu tentang si Ajeng ini gitu? Ya kalau teteh sih tahu, memang lu keinginannya yang kata lu yang sendiri bilang ya, ini kita keluarin ambisius memang. Ya itu kata teteh, jangan sampai karena rasa lu, karena lingkungan lu jadi melupakan jati diri lu. Ya kan? Karena keambisiusan itu dari lingkungan juga. Lu kenapa bro? Kalau si Mai ini kan dia masih lagi nalar nih ucapan lu berdua. Ya. Kan disinilah kesempatan mengeluarkan unek-unek sebagai kakak ataupun sebagai adik. Gua tuh teh belum terbaik apa yang di mata lu. Gua nggak peduli lu mau jalannya lu bagaimana. Lu mau jalan lu ngangkat badan lu, seandainya lu cuma jalan pakai jempol, gua nggak peduli, karena yang gua lihat adek gua udah yang baik. Ya itu makanya teteh nekanin buat orang lain juga, teteh netepin bukan karena buat contoh untuk orang lain penerimaannya. Lu di dalam diri lu dulu deh bagusin, ya kan? Entah lu mau di jalur lu bengkok ke kiri, tapi kalau lu jalur lu nya sudah membaguskan diri lu sendiri, mengalir gitu. Ya, apa namanya, lu Mai, apa yang lu tahu tentang gue? Yang gue tahu tentang lu ya, Benerin rambut dulu. Yang gue tahu lu itu, lu tuh orangnya yang itu apa yang lu pengen ya itu ambisius gitu ya. Terus lu tuh nggak bisa ngelihat temen-temen waria lu tuh apa sih, kenapa lu sakit gigi? Enggak, gue takut ini salah ngomong itu kan, kata lu keluarin kalau lagi begini, lu dikeluarin real. Iya dikeluarin, tapi kan kita harus pengucapannya harus benar ya. Jangan sampai kita itu yang kata si Ajeng itu bilang apa tuh namanya, jadi ngejas ke orang lain. Iya gitu. Terus pohok gua guys nandai. Iya, jadi kalau gua sih mandang lu tuh orangnya ambisius orangnya. Jadi lu tuh kalau kata lu A gitu, lu tuh nggak mau apa sih, pada bahasanya nggak bisa melenceng dulu ke kiri apa ke kanan gitu. Kalau lu tujuan lu ke situ lu, itu lu menurut gua ya, pandangan gua. Terus gua lihat juga lu tuh kalau dari segi ngelihat di transgender lu yang di bawah lu, yang gue lihat lu tuh kayaknya tipe orang yang nggak bisa cuek sama kalangan lu gitu ya. Jadi ngelihatnya tuh kayak gimana caranya gue bisa ngebantu teman-teman lu, gitu sih yang gue lihat. Jadi lu lebih ke ambisiusnya, pengen ngeliat tuh dari yang orang-orang sedangkan yang melupakan diri dia sendirinya. Iya, gitu. Yang ngeliat teman-teman lu ada di bawah tuh, lu tuh pengennya ngerangkul semuanya kalau lu bisa. Itu yang gua lihat ya, itu lu orangnya. Cuma ya itu lu tuh terkadang suka lupa sama diri lu yang
Jadi lu terlalu, yang gue lihat tuh lu terlalu memikirkan orang lain gitu. Iya. Itu sih menurut gue ya yang gue lihat dari lu. Lu tahu nggak kenapa sih? Ini kan kalau ngomongin soal proses ya. Lu tahu nggak kenapa sih gue ambisi dari kecil gitu ya istilahnya ya. Nggak tahu lu sadarin atau enggak, atau si teteh ngerasa atau enggak zaman itu, tapi gue tuh ngerasa memang perlakuan terutama bapak ya, perlakuan bapak tuh agak cukup berbeda sama anak-anaknya. Ya gue ngerasa, gue nggak tahu mereka punya permasalahan apa, tapi zaman gue kecil gue tuh merasa bahwa diri gue tuh harus menjadi berprestasi agar gue dilihat gitu. Dari kecil tuh itu kayak misalkan nih gue ngerasa kalau Teanti sebengal-bengalnya dia zaman itu tuh bapak tuh masih ngerangkul sama dia gitu ya. Sama lu oke lah, sama Adede oke lah, misalkan lebaran yang ini itu, sementara gue tuh nggak diperlakukan yang sama gitu. Gue merasanya ya, gue nggak diperlakukan yang sama, meskipun misalkan di segi pendidikan zaman gue SD, lu tahu sendiri lah, lu tahu apa, zaman lu kelas 4 gue ikut les sama lu kok gitu istilah kasarnya. Segi pendidikan gue berprestasi pun gue harus dapat ranking dulu agar bapak tuh bangga. Jadi kayak gimana caranya membuat orang lain bangga sama gue. Mungkin pola itu yang akhirnya membangun karakter gue yang ambisius kali ya gitu. Karena gue tuh dari kecil, dari gue sebelum sekolah tuh gue tuh kayak pengen menunjukkan sisi paling baik dari diri gue agar gue dilihat sama orang. Karena gue tahu nih dari kecil tuh gue berbeda sama yang lain. Jadi kalau gue itu sama kayak kakak-kakak gue nggak akan pernah dilihat. Justru gue ngelakuin hal yang lebih aja, gue tetap nggak dilihat sama orang gitu. Itu hal yang gue rasain ya. Kenapa gue juga sebenarnya itu curahan hati lah ya. Ya itu juga sebenarnya sampai detik ini kenapa sih gue nggak bisa ngerem dikit kalau pengen punya sesuatu gitu kan. Sebenarnya setelah gue dewasa kayak sekarang tuh gue juga mikir. Terus banyak orang yang bilang misalkan, Jeng kenapa sih, sebenarnya kan orang mungkin ngelihatnya gue tuh gampang berbaur ya, atau si teteh tuh ngelihatnya tuh kayak gue tuh gampang deket sama orang. Jujur secara personal gue tuh nggak bisa yang mudah deket sama orang. Gue tuh butuh proses untuk deket sama orang. Nggak kayak gampang begitu baru kenal hari ini gue langsung deket tuh gue nggak bisa sebenarnya. Contoh kecil misalkan, banyak orang yang di luar sana yang bilang dia mah nggak senang sama anak kecil, dia mah susah, makanya dia mah nggak ini nggak itu sama ponakannya gitu ya. Karena dia mah nggak suka anak kecil gitu. Banyak orang yang melihat gue nggak ini sama anak kecil. Lu tahu nggak sih traumanya gue terhadap orang di sekitar gue anak kecil? Misalkan contoh, gue nggak tahu disadarin atau nggak sama lu, tapi ini sering banget terjadi dalam hidup gue sampai detik ini. Misalkan ada anak kecil ketemu sama gue, takut nangis. Pasti orang tuanya, lu mah nakut-nakutin anak gue, seolah-olah gue monster. Tapi ketika misalkan dia laki-laki atau dia perempuan, ketika anak kecil melihat itu nangis, tidak punya kalimat yang menyakitkan sama kayak yang dilemparkan ke gue. Sehingga ketika gue ketemu anak kecil, itu adrenalin gue tuh, darah gue tuh naik turun kayak, nangis gak nih bocah ngeliat gue? Entar omongan apa lagi nih dari orang yang menyakitkan hati gue? Apalagi kadang kayak, makanya sih, ini banyak banget sampai istilahnya ponakan-ponakan gue yang baru pada meletek yang udah punya anak itu juga setiap kelebaran, kenapa gue selalu menghindar untuk ketemu keluarga? Karena gue males menyakitkan diri gue. Kalau tadi lu pada bilang bahwa lu terlalu mikirin diri lu, justru karena gue menghindari ketemu keluarga, gue menjaga hati gue yang, karena gue tuh nggak mau nyakitin orang, gue nggak mau kan mulut gue rada tajam ya gitu, gue nggak mau bikin sakit hati orang. Tapi kalau orang lain bikin sakit hati gue, ya udahlah, bodo amat, itu urusan dia gitu. Gue menghindar kalau setiap lebaran, gue nggak mau ketemu orang setiap hari-hari besar. Kenapa? Karena gue merasa orang-orang di luar sana tuh banyak yang nyakitin gue tanpa mereka sadarin.
gitu. Misalkan kayak ih takut sama si kakak, seolah-olah sosok gue itu menyeramkan, seolah-olah iya lu sih waria, lu sih dangdan, lu sih pakai rambut, lu sih ini, lu sih itu gitu. Jadi gue ngerasa bahwa orang tuh bukan gue takut sama anak kecil gitu sebenarnya, atau bukan gue nggak mau ketemu sama keluarga saat hari-hari besar, karena gue nggak pernah diterima. Kalau misalkan merasa bahwa keluarga menerima gue, justru yang gue rasakan kebalikan gitu. Karena nggak tahu deh disadarin atau enggak, direfleksin atau enggak, tapi itu terjadi gitu. Misalkan kayak dulu gue ingat banget waktu zaman si Nafis kecil gitu. Kalau si Rifki tuh memang kecilnya gue yang ngasuh ya, jadi nggak ada tuh gue yang ngerasa dia tuh ada penolakan dari gue gitu. Misalkan kalau si Nafis waktu kecil pertama kali misalkan ketemu sama gue, gue nggak tahu, mungkin kalimatnya biasa sih, misalkan kayak Sinares deh, gak usah jauh-jauh sih ya, Sinapis gitu. Kalau karena Sinapis mah yang ngomong saudara ya, kayak teknik otak atau yang lain gitu, dan itu nggak penting buat gue karena yang gue bangun kan ada keluarga kecil ya, menurut gue yang kandung gitu, biar apa namanya support sistem terbesar gue. Misal Sinares kemarin gue bangun tidur udah rambut aut-autan atau apalah ya, kayak jurik misalkan, kalau secara benernya pun mungkin kayak jurik gitu ya. Ngeliat gue nangis. Misalkan si Teteh kemarin tuh bilang ada perbandingan nih penerimaan yang berbeda ketika anak ADD sama Sinares. Sin anaknya ADD mah kapanggih jeung si Ajeng teh narima heueuh meureun ngaranna ge dulurna gitu ya. Apa namanya? Oh, sieun ka maneh gitu. Sebenarnya mungkin Teh Salsia tuh nggak ada maksud bahwa sieun ka maneh karena identitas gue kali ya. Karena mungkin siapapun orangnya, kalau lu bang ini positifnya gue, siapapun orangnya, terlepas dia waria atau bukan, terlepas dia apa namanya komunitas atau bukan gitu ya, ketika lu bangun tidur buka autan ini itu, ya semua orang juga takut anak kecil gitu ya, terlepas identitas lu apa ya. Tapi beda lo gue ngerasanya dengan identitas gue yang transgender. Ya itu makanya kata Teteh membangun diri sendiri. Penghakimannya. Kenapa Teteh bilang begitu? Karena tanpa kamu bilang juga Teteh tahu. Begini, yang Teteh bilang bukan untuk orang lain. Ini loh aku seperti ini, walaupun dia hanya ke Sinares. Kadang tapi Teh, gue ngerasa kayak ya jujur perlakuannya nggak sama. Misalnya gini, gue ya nggak tahu ya. Anak si Fitri, ini gue lagi ngomong bener nih, ini gue lagi ngomongin kesakit hatian gue nih, mungkin akan menjadi triggering buat gue. Anak si Fitri misalnya nangis, ketika dia nggak, anak kecil apa namanya pengen sesuatu gitu ya, nggak boleh sama orang tuanya, selalu kalau lagi kumpul, no si kakak no, biar anak kecilnya takut. Kenapa gue yang dijadikan ketakutan tuh bocah? Emang gue kenapa harus dijadikan kayak bilangin si kakak nih, agar bocah itu tuh nurut karena takut gitu. Buat apa gitu? Tapi kalau misalkan, kalau gue kan ngelihat si Mae misalkan kayak waktu Sinapis atau Sinares gitu, dia tidak menunjukkan bahwa ada yang berbeda sama si Ajeng gitu. Tapi kalau dari apa namanya, dari orang, gue ngerasa tuh gue olokan. Ngerti gak sih kalau misalkan waria diundang untuk hiburan, di keluarga gue ngerasa gue tuh jadi hiburan. Kalau gue lagi kumpul lebaran, makanya gue gak pernah suka kumpul. Kalau kumpul lebaran, itu anaknya nangis, ntar orang dianya misalkan anaknya gak boleh apa-apa, pasti dia akan, no si kakak, hayo loh si kakak, hayo loh si kakak, hayo. Kenapa gue? Emang gue ngapain? Gue gak ngapa-ngapain anjir. Gue dari tadi diem. Gue gak nakut-nakutin juga. Tapi seolah-olah hayo loh, no si kakak. Gue kayak punya sosok yang menyeramkan gitu. Emang gue ngapain? Ya kadang, kalau kata Teteh mah, ya itu kan tadi. Bukan gue gak menerima diri gue loh Teh. Ya tapi kan contoh seperti ini,
Berarti belum mengerti karakter dengan lingkungan keluarga sendiri. Bukan cuma keluarga. Ya iya, makanya berarti kan mentalnya juga belum gitu loh. Ini di dalam ini hal bukan apa persoalan sih? mental. Dari ini bagai soalan penerimaan tadi. Kenapa sih orang gue itu selalu ditaruh diletak di paling bawah? Karena seolah-olah orang-orang kayak gue ini nggak pantas untuk dihargain. ya kan kalau penerima, kalau kata teteh sih ini, kalau kata teteh, lu yang bangun sendiri. Kenapa gua di keluarga itu seperti itu dan orang tuanya, ya lu bangun. Lu Pit, kalau ada begini, lu jangan begitu. Ada apa dengan gua? Lu jadi just bangun diri lu sendiri, bilang. Jadi kalau lu sekarang begini menghindari, itu berarti lu memang mental lu itu belum masuk bagi gua. Kayak disalahin loh. Sama. Jujur kayak tadi argumennya, kok jadi kenapa harus penerimaannya ke gue terus? Nggak keluarga juga yang mencoba membuka hatinya untuk menerima gitu loh, maksud gue. Jadi kalau tadi kalimat-kalimatnya Salsia tuh yang gue denger tuh kayak seolah-olah tuh gue yang harus berdamai dengan situasi. Itu pasti, itu oke, itu harus menurut gue, karena itu baliknya ke personality, secara mental personal ya gitu. Tapi maksud gue tuh apa namanya, gue ngerasanya tuh kayak kenapa sih gue yang harus mengerti orang terus, bahwa keadaan kondisi keluarga gue, rumah gue ini itu tuh gue bagaimana. Enggak orang yang mencoba mengenal gue, kenapa harus gue terus yang gitu loh ngerasanya. Itu yang maksudnya yang gue rasa ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal kenyamanan, yang harus dilakukan adalah bagaimana kedua belah pihak ini saling memahami, saling mengenal, saling menerima, saling penerimaan terhadap baik segala situasi apapun gitu ya, yang menjadi bukan karena gini, saling memahami, saling mengerti, saling support itu nggak perlu dilakukan menurut gue. Tapi yang perlu dilakukan adalah saling mengenal. Karena semakin lu kenal keluarga lo, semakin lu kenal sisi buruk keluarga lu, menghargai, mengerti, menghormati, mensupport itu akan terbangun dengan sendirinya. Nggak perlu lu, ini sama kayak orang bagaimana membangun image, menjaga image sama menjaga diri. Banyak orang di luar sana tuh berlomba-lomba ngejaga image-nya agar sosial menilai dia jauh lebih baik, tapi dirinya nggak dijaga. Akhirnya banyak perilaku-perilaku yang nggak baik. Ini sama kayak gue mencoba memahami lu deh, tapi lu kenal nggak sama ade lo gitu. Jadi yang harusnya dibangun kan mereka kadang lah, namanya orang yang lingkungan di sini yang kelihatan kan. Kakak mau pulang, bahasanya gitu kan. Ada segi senangnya ya kan, ada segi aduh ada si kakak nih takut. Kadang mereka mau kakak lagi ini itu gitu kan. Kalau gue sih emang kenapa gitu kan, si kakak ya si kakak. Karena lihat elunya tampangnya seperti itu, disitulah keluarga juga kadang adik teh kerhes gitu ya, contohnya teh bangunin apa sih aja gitu ya, contohnya para KHS teh bisi. Jadi punya nggak sisi lu yang punya ketakutan. Jadi kita juga di keluarga punya rasa ketakutan, takut salah ngomong karena lu jasnya terlalu tinggi. Jadi keluarga juga mau ngeluarin ngomong, deh bahasanya ini gini. Yang ada narik diri sendiri. Jangan sampai, kalau teteh sih maunya jangan sampai kerenggangan itu yang membuat rasa ketakutan itu yang membuat renggang. Lu punya rasa takut karena rasa penasaran hati, penerimaan ini belum ada, terus rasa ada apa dengan gua. Sebenarnya enggak di elu aja, di keluarga pun sebenarnya ada. Ntar gua ngomong begini, salah enggak? Ntar kalau gua ke kakak ini bagaimana? Kayak gua aja yang kakak lu, lihat sikon lu mau nanya aja. Sebenarnya teh, justru itu yang gue sadarin. Dulu, gue tiduran boleh ya? Enggak lah. Oh. Aneh aja. Nanti lu yang tutup. Iya bareng nanti. Menurut gue ya teh, apa namanya? Agak lucu ya lagi gobo-gobo pingsan. Iya. Maksud gue tuh, itu proses gue dulu loh. Maksud gue tuh, kalau justru gue ngerasa saat sekarang gue tuh kan udah ngelepas ya. Maksudnya udahlah,
gue mau diakuin atau enggak sama saudara, bodo amat. Gue mau diterima atau enggak sama saudara, sabodo teuing gitu ya. Istilahnya kalau sekarang gue nih, ini diri gue. Ini gue. Dulu zaman sebelum ada emak, sebelum emak nggak ada gitu ya. Balik gitu ya. Sumpah demi apapun, emaknya gimana caranya gue ngedeketin keluarga yang di Bojong, gimana gue ngedeketin keluarga yang dicagak, bagaimana gue pengen dilihat sama saudara, sampai ada istilah tekor yang paling tersohor, gue ngasih secara dutret agar, dan emak tuh kan juga kalau ngasih misalkan sama orang nusi ajem biar dilihat gue gitu ya, dan nggak ada yang lihat. Justru kalau Teteh bilang tadi kayak apa namanya, proses penerimaan yang tadi itu bukan ketakutan yang gue nggak diterima ya, maksud gue justru kayak sekarang mah lu mau diterima mau enggak udah nggak peduli. Tapi tapi justru menurut gue yang gue rasa sekarang adalah dengan gue udah nggak mikirin bagaimana lo ke gue gitu ya, secara yang apa lupa kalau kameranya hidup. Gak masang aja ke sono banyak mati secara apa penerimaannya ke gue kalau sekarang menurut gue kan jauh lebih kayak sebodoh ya. Kan itu gue bukain begini, yuk kita di keluarga dulu, kan akarnya dulu. Nanti kalau di luar, gue tahu lu di luar mah udah bisa lah lu memanage orang. Di dalam juga kita keluarga mah sudah menerima ya, lebih jujur gini mah gua gitu, yang kata gua sendiri yang kata ibu si Mai itu ngomong naon ya si Mai wae nu disalahkeun ya aing garut ya aing mah di otak aing mah, karena yang gua ini yang gua lihat yang ini kata gua buka gitu contohnya gitu ya, kayak yang lain gitu. Karena ya yang kata lu penerimaan keluarga gitu kan. Yang menerimanya itu kalau gua sih udah gua terima lah. Kalau kata kasarnya lu mau jadi bubur kacang hijau sorry maaf sumpah demi Allah gue potong dulu. Diri gue sadar dan paham dan tahu banget keluarga gue semua nerima gue. Gitu. Tapi pertanyaan gue, mereka kenal gue nggak? Ya itu maksudnya. Enggak. Nah makanya yang tadi gue bilang, Teteh tuh nggak perlu terus mendorong atau menyuruh gue untuk mengenal. Nah, yang perlu kita bangun adalah bagaimana saling mengenal. Bukan cuma soal penerimaan diri gue. Bukan cuma soal bagaimana gue menerima diri gue. Why? Gue sadar dan tahu banget. Justru gue adalah salah satu orang yang menurut gue punya privilege soal penerimaan keluarga. Gue sadar banget misalkan take me out gitu ke gue, itu bukan karena dia tuh benci sama gue, tapi dia nggak kenal gue, makanya banyak bacotnya yang bikin sakit hati gue. Udin tuh gue sadar banget dia nerimain gue sadar nih. Janggi nerima gue, Dede tuh udah nerima gue tuh sadar keluarga besar gue tuh udah nerima keadaan gue, nerima gue mau dikata orang bencong, mau dikata gue waria, mau dikata apa, gue tuh makasih banget dan gue tahu itu. Tapi yang harusnya dibangun adalah saling mengenal satu sama lain sehingga menghargai, proses saling support, proses kayak apa namanya penerimaan tadi itu terbangun. Ini nggak terbangun kalau tadi Teteh bilang bahwa ngadengin motor ADD orang ketakut karena dia nggak kenal ADD. Coba kalau dia udah kenal ADD, rasa nggak enakan tadi nggak akan yang terbangun. Kalau menghargai itu akan terbangun sendirinya karena gue udah kenal dia. Jadi maksud gue tuh nggak perlu terus memojokkan salah satu objek hanya untuk memenuhi apa ya, kita tuh mungkin memang dibangun dengan pola yang harus ada korban, harus ada penyelamat, harus ada ini sehingga kayak
harus ada yang disalahkan, harus ada yang benar, harus ada yang salah gitu. Kenapa? Hidup itu kita tuh di sini tuh kayak dibangun tuh salah dan benar gitu. Ini tuh bukan persoalan salah siapa yang salah dan benar, tapi proses ngobrol kayak gini akhirnya kan tahu, oh bukan akhirnya nggak tahu ya penerimaannya tadi mana sih? Penerimaannya kayak gimana ya akhirnya menjadi kayak gue jadi ngomong sama si Ajeng nggak enakan. Ada mungkin orang yang kayak gue takut lah ngomong si Ajeng ntar karena dia kalau ada omong gini dia sakit hati gitu. Gue jadi ngomong agak jaga-jaga gitu ya istilahnya ya biar si Ajeng nggak sakit hati. Bukan itu yang dilakuin. Yang lu harus lakukan adalah apa yang membuat si Ajeng sakit hati. Lu kenali si Ajengnya. Oh ternyata ini yang buat dia sakit hati. Jadi kalau nyadarin mah bos, jadi bukan lagi kayak kekhawatiran, ketakutan gitu loh. Kan yang iya, jadi kalau apa sih namanya teh? Jadi kita tuh yang si Ajeng mau itu teh bukannya apa namanya? Kita ngerasa biar dia tuh pengen kita teh gak ada rasa kalau ngomong gua nggak mau nih bikin si Ajeng sampai emosi sampai ngambek gitu ya misalkan gitu iya teh misalkan contoh gini jadi nggak ada ngerasa kita kekhawatiran ya kan kita takutan sama si Ajeng makanya gitu ya. makanya teteh ngomong kalau karena ya di sininya sudah punya rasa itu ya ini gue buka kalau gue sih kayak lu aja kayak lu aja jangan dewasa mau ditutup ya buka mau ditutup kayak si Mai gitu kayak si Mai dah gue diem banget itu ngomong dari kayak si Mai aja tuh dia mau ayo Mai areka makan teteh areka hees mungkin bisa iya kan gua kenapa gua ngomong gitu? Nah kan karena emang itu gua bukan kekhawatiran ya teh. Maaf ya, gua ngomong kayak gitu karena gua ngehargain dia baru tidur. Soalnya gua tahu dia baru tidur jam 5. Gitu. Nah itu yang terbangun maksud gua. Dia ngebuka biar gua rebut sama lu tuh. Dia panjang usahanya kan. Dia orang dia kayak begini. Orang mana yang ngomong itu yang orang dia ngomong gini. Orang mah sok radasiun atau wani weh hadapun mah kalau gua mah dibuka. Hal kecil aja. Kan barang gua banyak ya. Ya yang masalah yang diceritain dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya gue masalah nggak sih barang gue dipakai enggak sejujurnya enggak tapi gue juga ngerasa enggak tapi ada pola-pola yang gue nggak suka dan itu bikin gue marah lo nggak bilang kalau maksud gue gini oke, barang gue tuh banyak nggak masalah tapi kalau lu pakai itu bilang itu yang pertama jadi nggak perlu ngumpet-ngumpet sama gue mau barang kesayangan gue mau itu barang semahal apapun kalau emang lu ngomong pasti gue pinjemin gitu kalau gue ngasih gue akan bilangnya ngasih kalau gue pinjemin gue akan bilang minjem gitu ya. Misalkan kayak proses gue jualan barang, nih harus bisa bedain mana yang barang jualan, mana barang pribadi. Iki mana korek? Sebenarnya kalau proses kecilnya kan hanya kenapa sih gue tuh kontrol emosi susah banget, karena ingat banget zaman abah, zaman emak tuh ngomong mulu yang harus dijaga sama gue itu emosi gue gitu kan. Gue tuh mempertanyakan sama diri gue apa sih yang membuat gue tuh emosinya nggak pernah susah banget kontrol emosi gitu kayak nggak stabil. Oh gue sadar sekarang tuh 2 tahun itu gue sadar karena dibongkar lagi sama si psikolog itu apa yang membuatmu sakit hati, apa yang membuatmu ini itu, apa yang membuat kamu ini. Gue cerita sedetail. Oh ternyata proses di keluarga tuh banyak hal yang menyakitkan yang tanpa gue sadarin akhirnya menjadikan sosok gue itu yang ngalah gitu, ngerti gak sih? Kayak mendem gitu, nggak mau, takut, ngeri gitu kalau gue ya sekarang tapi gue nyari sosok penerimaan dari orang lain. Jadi kenapa akhirnya gue tuh gampang banget percaya sama orang? Karena sosok penerimaan orang tuh menurut gue tuh kayak jauh lebih bisa menerima gue dibandingkan keluarga gue. Keluarga gue tuh banyak ucapan yang nyakitin gue gitu.
Entah karena, jadi akhirnya ada tanda tanya kayak, apa sih sebenarnya mereka nilai dari gue? Apakah selalu menjadikan gue tameng yang gue nggak tahu ya. Kalau sekarang karena ya sebenarnya masih nggak kamu aja sebenarnya perjalanan itu ya sebenarnya ya kalau menurutmu si adik si Mae begini, si Yanti begini, ini si Dedek begini yang merasa diistimewakan ya kan? Ya kan? Ini kan individu. Sebenarnya hati seorang yang jadi si Mae juga sebenarnya sah-sah begini. Ya ini logika loh. Ini kan untuk membuka hati kamu juga biar berkembang, biar punya tahu bahwa nggak segampang penilaian mata lu ke keluarga besar seperti itu. Karena sisi ya kenapa dulu teteh juga di keluarga, jujur teteh juga dulu di keluarga nggak ini loh adik gua bagaimana, nggak ada kan, kalau kecuali sama kamu kan susahnya gua aja peribahasa gua bukalah, gua nggak punya duit 100 aja gua kejar lu kan, itu gua jujur sampai gua nyuci yang katanya yang baju yang udah dia rendam sampai seminggu itu karena bela apa ya, gue jujur ini kan gue bela satu sisi. Memang ini loh adik gue nggak pernah ke Simai, gue akhir-akhir ini ke Simai. Jujur di dalam 2 tahun ini yang gue ngerasa masa sih gue mau seperti ini. Jadi bukan karena lu aja yang punya pikiran masa perjalanan itu. Ini gue pribadi gue juga. Ya setiap orang pasti punya perjalanan proses kehidupannya itu ya Teh. Rasa cemburu hati seorang anak, rasa hati apalagi yang proses memang lu minder hati, memang itu munafik kalau lu gue bilang lu nggak nonjolin tetap ada. Itu udah terang-terangan kalau lu. Kalau gue nih kita buka ya sebagai ini mah. Jadi gue juga memacu lu bahwa sebagai seperti itu jangan sampai ini nih gue bukan nih buat saya kayak ke adik-adik gue ya, kayak contohnya kayak kata lu ke Yanti begini jujur sebelum lu gue ini yang pertama ini ya gue buka, terus ngelihat lagi ke si Dede ini sebagai gue kakak ya, kadang ngelihat kadang emak kadang emak ya sama emak dompetnya aja diisiin 20.000, ini siapa? Ini secara logika loh, lu juga sama munafik loh kalau nggak ada, ya kan? Apa? Ya kayak cemburu hati itu seorang anak. Itu wajar lah anak orang tua. Terus kedua dalam hal apapun kita ya, makanya Teteh juga membangun kamu. Jangan sampai gue ke Simai juga baru karena si Nares ini. Kalau ke lu gue jujur, kalau ke Simai gue kalau memang Teh Mai begini, tapi nunjukin gue kasih sayang gue sebagai kakak di saat ini, karena gue mikir masa sih gue mau narik diri. Gue sebenarnya dari dulu gue udah narik diri. Itu juga sih yang gue lakuin. Maksudnya kayak kenapa akhirnya gue mencoba untuk berbaur, karena gue ngerasa kayak jadi jangan kayaknya udah saatnya kita ini ya. Makanya kata Teteh juga lu dalemin dulu diri lu. Kalau lu udah kuat insya Allah. Tapi gue terima kasih sama emak, gue bilang dalam hati, oh seperti ini emak gue ngasih mental. Anak pertama lu harus kuat. Bagaimana ntar adek lu begini, bagaimana ini begini, adek lu karakternya kayak seandainya nggak semua sama, bagaimana lu cara pendekatannya, bagaimana kalau ngikutin emosi kita ke adek terkadang oh iya namanya ke kakak. Gue jujur nih kayak si Mai, kalau ke gue masih berani Teteh mah, tapi kalau ke Teteh karena dia memang dekatnya ke sono. Kalau lu kan pada dasarnya enggak ke gua, kalau memang kalau gua just gua lihat lu ya ini, kalau kata lu gua nggak ngapa-ngapain Teh, kalau lu lagi ngomong nyerocos itu di luar gua nih lihat ya, tapi kalau lagi begini lu santai mau gua biasa. Tapi kalau lu di luar gua entah dari mana itu keluar lu. Keluar gua gimana Mas? Gini, kadang gini. Gua sih nggak saya. Nah yang tadinya adik gua ini loh gue ke kakak bagaimana, tapi dikala lu itu ibarat jalan lu tuh begini, paham nggak? Paham. Sebenarnya gue itu tuh yang tadi gue bilang kenapa akhirnya gue tuh sebenarnya bukan ke Teteh doang, ke emak pun kan gue kayak gitu ya. Nah ya itulah makanya kan si Mei itu ngebuka semua. Gue mau tuh sebagai adik lu boleh di luar begitu, ini kan kita buka lah ya Dek. Tapi untuk di keluarga
ya tetaplah kita rasa ya kalau di luar lu mau dihormati setinggi langit pun itu orang luar. Tapi kalau untuk di dalam, yuk kita satu pohon yang memang akarnya sama, cuma bedanya akar lu lebih panjang, akar gua lebih pendek. Dan langkah lu lebih panjang, langkah kita lebih pendek gitu. Jadi yang kalau kemauan si Mai itu sebenarnya begitu, cuma dia nggak berani Kenapa jadi si Mai? Oh iya. Si Mai belum Cuma ngomong tata apa-apa. dengerin. Ya mah gitu wah ya. Gue tahu si Mae ambisiusnya itu dia cuma nggak bilang jalurnya gitu loh, Dek. Tahu. Nah, itu maksud gue. Enggak. Gue nggak tahu ya. Gue sih sebenarnya kayak memang karena gue yang dari kecil tadi gue bilang gue perlu untuk menunjukkan sisi dominannya gue. Itu gue ngerasa memang dari kecil. Bahkan gue ingat banget waktu Ma habis operasi, nggak tahu Ma cerita atau nggak masih Maya gitu. Gue tuh memang tipe kalau orang nggak ngelihat dia kakak gue, kalau nggak ngelihat dia emak gue, nggak ngelihat dia siapa. Kalau gue lagi mengadu argumen apa yang gue ini kan, gue tuh memang ini. Apalagi kalau gue ngomongin soal misalkan kayak diri gue sendiri. Karena banyak orang di luar sana tuh yang menghakimi orang lain seolah-olah dia tuh paling tahu orang lain gitu. Kayak misalkan yang stigma atau yang muncul di sosial tentang menilai seorang waria kayak paling tahu gitu, kayak lu hidup paling benar, kayak lu agama lu paling baik gitu kalau ketika ngomongin soal ini. Tapi apa namanya, gue nggak pernah sih, nggak tahu ya, kalau gue tuh kalau misalkan sama gue tuh nganggap semua sama. Tapi dari mungkin proses yang kita lihat kan, ini kita yang proses yang dilihat gitu loh, Dek. Ya perasaan lu sih sama gitu. Nggak tahu. Ini kali gue. Kalau menurut Teteh sih ya memang kan, perjalanan itu ya makanya Teteh bilang emak ini udah nggak ada. Ya katakan ya terserah gitu ya. Ini mah pesan Teteh ya buat kita semua. Entah Adede, entah Yanti, ya tanpa sepengetahuan yang lain juga Teteh kadang masuk gitu. Kamu tuh jangan gini, cobalah rubah deh, namanya kita ya. Teteh juga belum benar gitu. Harusnya bangun kita masing-masing. Kalau perlu ya kita keluarga kecil yang kamu bilang. Yang penting kan di keluarga kecil. Ya, gue sih nggak tahu ya. Kayak apa namanya? Gue kan kayak ngomong tuh kayak power ya, dan emosional ya, seolah-olah kayak gue marah ya. Iya nggak sih? Beda nih sama nada sekarang ya. Tapi memang secara psikologis gue tuh mudah naik turun tadi. Tapi itu tuh bukan gue lagi marah sama lu, gue tuh cuma lagi ngomong soal perasaan gue aja. Dan secara psikologis itu kayak ada marah kan di dalam hati gue. Bukan karena gue marah, makanya gue kayak jangan sampai kesini gitu ya. Mungkin kayak ayah naon sih iya gitu kali ya. Tapi sebenarnya enggak karena ada. Ya itu di keluarga juga kan kita buka di sini ada ketakutan. Jadi gue buka nih kayak si Rio, kayak si nih contohnya, nggak ke lu aja sih, kayak si Kiki, kayak Adede datang aja baru dengar motornya nih ya, ini orang di rumah dari itulah. Nah terus lihat lu, kadang orang di rumah, padahal kan kata gue apa yang ditakutin, tapi lah anjing. jadi disitulah kata gue, ini yang memang tolong dijaga, jangan sampai. Sebenarnya mereka bukan takut. Kalau sekarang gue kan, ini kan gue lagi ngomongin proses gue kemarin ya. Masa gue lagi ngomongin proses gue di ketraumaan lah istilahnya. Bukan trauma sih, gue tidak. Gue nggak tahu ya itu bagian dari trauma atau enggak, karena gue juga nggak paham. Tapi istilahnya ada kesakit hatian itu yang terjadi. Tapi kalau proses sekarang kan gue coba ngelawan. Masa ngelawan rasa kesakit hatian gue itu ya 2 tahun setelah emak nggak ada gitu ya. Sebenarnya kan kayak gue buat podcast ini juga dari tadi tuh gue ada sedih ya. Ini kalau masih ada emak gue seneng banget nih buat podcast kayak ini gitu kan. Kalau ada emak gue pasti emak gue heboh nih. Udah heboh duluan dia yang heboh gitu, mau syuting gitu. Apa namanya, 2 tahun ini tuh proses bagaimana gue tuh bangun dari kesendirian gue, karena gue merasa bahwa ketika gue tidak menghargai diri gue tidak akan pernah dihargain sama orang gitu. Gue
mencoba untuk mau gabung sama keluarga, gabung sama ponakan, gabung sama saudara. Kapan sih gue mau? Kenapa akhirnya gue lebih deket sama orang di luar dibandingkan keluarga? Karena proses penerimaan keluarga, gue yakin sih mungkin banyak saudara-saudara gue juga yang sebenarnya nggak ada maksud untuk nyakitin hati gue ya, nggak ada maksud mereka nih ngomongin nyakitin hati gue gitu. Tapi banyak jujur perilaku keluarga, banyak perilaku saudara yang akhirnya tidak menyenangkan buat gue gitu. Karena yang tadi gue bilang, nggak semua orang tuh punya empati atau punya perasaan yang sama, yang sadar tentang bagaimana. Akhirnya kan gue tuh tadi pembelaan terhadap diri gue. Kalau gue nggak keras, kalau gue nggak jadi sosok yang ambisi, kalau gue nggak akhirnya punya emosional yang ini itu, gue itu nggak akan pernah didengar. Gimana caranya gue ngambil ruang, gimana caranya gue ngambil kesempatan agar gue didengar dan dilihat. Ya akhirnya secara manusiawi gue, makanya kenapa banyak orang berperilaku gitu ya, berperilaku tuh bukan terbangun akhirnya, tapi mencoba